Sinar X adalah jenis radiasi tak kasat mata yang dapat menembus tubuh dan benda-benda. Sinar X sangat penting dalam bidang kedokteran karena memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam tubuh kita tanpa harus melakukan pembedahan. Sekarang, mari kita pelajari cara kerja sinar X. Sinar X adalah sejenis radiasi elektromagnetik, seperti halnya cahaya atau gelombang radio. Namun, sinar X memiliki energi yang jauh lebih tinggi daripada cahaya, yang membuatnya mampu menembus benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Bayangkan kamu punya senter yang kuat. Kalau kamu mencoba menyorotkannya melalui dinding, cahaya tidak akan menembus karena dindingnya terlalu tebal. Tapi sinar X memiliki energi yang cukup untuk menembus dinding dan bahkan tubuh kita. Penemuan sinar X terjadi secara tidak sengaja pada akhir abad ke-19. Seorang ilmuwan sedang bereksperimen dengan sinar katoda yang merupakan jenis radiasi. Dia sedang bekerja di laboratoriumnya dan menyadari bahwa layar neon di dekatnya mulai berpendar meskipun tidak secara langsung terpapar sinar katoda. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat yang menyebabkan fluoresensi tersebut, dan dia menamainya sinar X karena X adalah simbol matematika untuk sesuatu yang tidak diketahui. Dia terus bereksperimen dengan sinar tersebut dan menemukan bahwa sinar tersebut dapat menembus banyak objek seperti daging dan tulang, tapi tidak dapat menembus material yang lebih padat seperti logam. Dia juga menemukan bahwa sinar X dapat menciptakan gambar pada plat foto, seperti halnya kamera mengambil gambar. Cara kerjanya cukup menarik. Bayangkan kamu berdiri di depan cahaya terang dan kamu mengangkat tangan di depan wajah. Tanganmu menghalangi cahaya dan kamu tidak dapat melihat melaluinya. Tapi kalau kamu meletakkan selembar tisu di depan tanganmu, sebagian cahaya akan melewatinya dan kamu akan dapat melihat siluet tanganmu. Sinar X bekerja dengan cara yang sama. Ketika ingin melakukan ronsen pada bagian tubuhmu, dokter akan memintamu untuk berdiri atau berbaring di dekat mesin. Perangkat ini memiliki pelat khusus yang dapat menangkap gambar. Katakanlah dokter ingin memeriksa lenganmu lebih lanjut. Dia akan menempatkan pelat sinar X di satu sisi lenganmu dan mesin di sisi lainnya. Kemudian, mesin akan menghasilkan sinar X yang terkendali yang melewati lenganmu. Kita sudah bahas tentang tisu yang bisa dilewati sebagian cahaya. Nah, dalam kasus ini, sebagian sinar tersebut akan menembus lenganmu, sementara yang lainnya akan diserap atau dihalangi oleh bagian tubuhmu yang lebih padat, seperti tulang. Lempeng menangkap sinar X yang melewati lenganmu dan menciptakan gambar. Gambar ini menunjukkan tulang dan struktur lain di dalam tubuhmu, sehingga dokter dapat melihat apakah ada masalah atau cedera. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sinar X bisa menembus benda tertentu tapi tidak benda lainnya? Hal ini berkaitan dengan densitas dan komposisi benda. Bahan yang lebih padat seperti tulang menyerap lebih banyak sinar X, sehingga tampak putih dalam gambar. Jadi, saat melihat hasilnya, kamu akan melihat tulangmu sebagai bentuk putih. Jaringan lain, seperti otot dan organ, kurang padat dan memungkinkan sebagian sinar melewatinya, sehingga tampak sebagai bayangan abu-abu. Nah, gimana kalau aku bilang bahwa ada cara baru untuk melihat bagian dalam benda tapi tanpa menggunakan sinar X? Yang aku maksud bukan ilmu sihir ya. Oke, ambil posisi yang nyaman dan biar kujelaskan apa yang dinamakan muografi. Teknik ilmiah yang menarik ini memungkinkan kita untuk melihat ke dalam objek dan bahkan di bawah permukaan bumi menggunakan jenis partikel khusus yang disebut muon. Partikel elementer ini sangat mirip dengan elektron, tapi jauh lebih berat. Partikel-partikel ini tercipta di atmosfer bumi ketika sinar kosmik yang merupakan partikel yang berasal dari luar angkasa bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Nah, muon sangat istimewa karena bisa menembus berbagai material, misalnya saja batu, tanah, dan bahkan bangunan. Para ilmuwan menyadari potensi ini pada tahun 50-an ketika mereka mempelajari sinar kosmik dan menyadari bahwa beberapa partikel dapat menembus material yang tebal. Eksperimen muografi pertama dilakukan pada tahun 60-an. Para ahli menemukan bahwa muon dapat dideteksi dengan menggunakan perangkat khusus yang disebut detektor muon. Detektor ini biasanya ditempatkan di bawah tanah atau di laboratorium yang dirancang khusus untuk melindunginya dari partikel lain dan radiasi latar belakang. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana cara kerja muografi. Bayangkan kamu punya objek besar seperti piramida, gunung, atau bahkan patung kuno, dan kamu ingin melihat apa yang ada di dalamnya tanpa merusaknya.
Pertama, detektor diposisikan di sekitar objek atau di area yang ingin kamu periksa. Detektor ini peka terhadap muon dan dapat melacak jalurnya. Ketika melewati detektor, partikel tersebut meninggalkan jejak, seperti jejak kaki di pasir. Dengan mengumpulkan data dari beberapa detektor, para ilmuwan dapat merekonstruksi jalurnya. Nah, di sini bagian kerennya. Atmosfer bumi bertindak seperti penyaring alami untuk muon. Ternyata, semakin masif sebuah objek, semakin banyak partikel yang akan dihalangi. Jadi, kalau kamu punya objek yang besar dan padat, seperti gunung, lebih sedikit muon yang akan melewatinya dibandingkan dengan objek yang lebih kecil dan kurang padat, seperti kota kosong. Perbedaan jumlah partikel yang mencapai detektor dapat memberi kita petunjuk tentang apa yang ada di dalam objek. Para ilmuwan menggunakan algoritma komputer dan teknik matematika untuk menganalisis data dan membuat gambar. Gambar-gambar ini merepresentasikan distribusi kerapatan objek yang sedang dipelajari. Ini seperti membuat peta yang menunjukkan di mana area terpadat dan di mana ada celah di dalam objek. Konsep moografi mirip dengan menggunakan bayangan untuk memahami bentuk dan ukuran suatu benda. Bayangkan kamu berdiri di depan cahaya terang, dan kamu meletakkan tangan di antara sumber cahaya dan dinding. Kamu akan melihat bayangan tanganmu di dinding. Berdasarkan bentuk dan ukuran bayangan, kamu bisa mendapatkan gambaran seperti apa bentuk tanganmu, meskipun kamu tidak bisa melihatnya secara langsung. Teknik ini telah digunakan untuk mempelajari berbagai objek dan struktur. Sebagai contoh, para ilmuwan telah menggunakannya untuk menjelajahi bagian dalam gunung berapi dan piramida, dan bahkan untuk menyelidiki struktur gunung dan kerak bumi. Dengan bantuan teknik yang luar biasa ini, para ilmuwan kini telah menemukan informasi baru tentang piramida Agung Giza. Mereka menemukan sesuatu yang telah menghindarkan para perampok makam selama berabad-abad. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Dan coba tebak apa nama ruangan itu? Kekosongan besar. Ya, memang bukan nama yang kreatif. Mereka bahkan menggunakan 3 teknik pendeteksi muon yang berbeda hanya untuk memastikan bahwa memang ada kekosongan besar yang misterius di dalam piramida termegah di dunia. Setelah berita tentang penemuan yang membingungkan ini tersiar, pihak berwenang Mesir tidak bisa menahan godaan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Jadi, mereka membawa kamera endoskopi untuk mengonfirmasi keberadaan kekosongan yang epik ini. Jadi mereka memasukkan kamera melalui salah satu lubang di bawah pintu masuk. Dan voila, kamera ini menampakkan sebuah koridor. Terlebih lagi, koridor itu memiliki langit-langit chevron. Bayanganku sih orang Mesir kuno menggunakannya sebagai lantai dansa yang keren. Tim ilmuwan lain memutuskan untuk mencoba memindai kekosongan yang baru ditemukan ini. Menurut mereka, piramida Agung Giza adalah pelopor dalam permainan piramida. Piramida ini menggunakan teknik yang disebut chevron untuk menutupi struktur internal dan menjaganya agar tidak runtuh. Lalu, kenapa orang Mesir kuno membangun koridor ini dan ruang kosong yang mengarah ke sana? Salah satu teori mengatakan bahwa koridor ini dibangun untuk mengurangi tekanan di dalam piramida. Teori lain mengatakan bahwa kekosongan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari proses konstruksi piramida. Bisa jadi itu adalah jalan internal yang digunakan untuk memindahkan balok-balok atap ke posisinya dan kemudian ditinggalkan di sana atau terisi reruntuhan. Menurut para penjelajah yang antusias, mungkin saja ada ruang pemakaman lain yang menunggu untuk ditemukan. Mereka percaya bahwa piramida-piramida tersebut dibangun dengan agak random. Ketika para pembangun melakukan pekerjaannya, mereka menyadari bahwa beberapa ruangan tidak akan mampu menahan beban dari sarkofagus yang megah. Jadi, mereka melakukan penyesuaian dengan cepat, membuat rencana baru sambil jalan.